Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman materi dari pertemuan 1 sampai 6 mata kuliah pendidikan agama 3. Berikut ada biografi saya. Nama saya Buda, kelas C1 Prodi S1 Akuntansi dengan NPM 102200023. Ahamiyatul ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pentingkah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Manfaat mengenal Allah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Raf'ul iman wa taqwa. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka di antaranya Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Tamakkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Al-barokah, keberkahan yang melimpah, dan al-hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Ciri-ciri ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatul atau mengenal Allah Subhanahu wa taala jika ia telah mengenali asma atau nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu ia menunjukkan sikap sidik atau benar dalam bermuamalah bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pembersihan diri dari akhlak-akhlak yang tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Dukungan dalil yang kuat. Dalil naqli. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengetahui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Dalil akli. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang berakal. Dalil fitri. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan lain selain Allah, yang maha menciptakan alam beserta isinya. Figur-figur teladan dalam ma'rifat. Rasulullah SAW sabda Nabi, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Ulama amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah adalah akal sehat, para rasul, dan asma dan sifat Allah. Jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Al-kubru, sombong. Az-zulmu, zalim. Al-kadzibu, dusta. Al-fusuku, fasik. Al-kufru, ingkar. Al-fasadu, fasad. Al-ghaflah, lengah. Kasratul ma'asyi, banyak berbuat durhaka. Al-irtiyab, ragu-ragu. At-thariq ila ma'rifatullah, atau cara menuju ma'rifatullah. Melalui ayat Allah, ayat qauliyah adalah ayat-ayat berupa firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Qur'an. Ayat kauniyah adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jumpai di alam sekitar pada keajaiban, persoalan dan dinamika hidup manusia lainnya. Ayat kauniyah ini sering juga disebut dengan fenomena alam. Ayat kauliyah, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du bidzin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Melalui metode Islam, dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil akli merupakan dalil yang berasal dari pikiran manusia, di mana akal pikiran manusia tersebut dapat menuntun manusia memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil nakli dan akal, artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran Surat Yunus ayat 100. Benarkan. Artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Quran Surat Qaf ayat 37. Metode selain Islam, dugaan dan hawa nafsu. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu kamu disamar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Yang kedua ada ragu-ragu, artinya
Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran, hingga datang kepada mereka saat kematiannya, dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Quran Surat Al-Hajj ayat 50. Al-Manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Maradus syahwat. Yang pertama ada al-fisq atau fasik. Fasik adalah orang-orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Yang kedua ada al-kibr atau sombong. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan sisi orang-orang yang beriman. Kianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Al-Mu'min ke-40 ayat ke-35. Yang ketiga ada al-kizbu. Mereka memperlihatkan iman, kasih sayang, dan menyembunyikan permusuhan dalam batin. Mereka menyebarkan permusuhan dan fitnah-fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Namun, usaha kaum munafik itu selalu gagal dan sia-sia. Hati mereka bertambah susah, sedih, dan dengki, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang benar dan jujur untuk menilai kebenaran semakin lenyap dari mereka. Akal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi kebenaran agama dan memahaminya. Kasrotul ma'asyi, artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat ke-14. Maradu asyubhah. Al-jahlu atau jahil, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Al-irtiyab. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Al-inhiraf. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal fikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari mengenal yang lurus sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Al-ghaflah. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lemah. Artinya mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Al-adillah ala wujudillah. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Dalilul fitri, dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberinya rezeki, menghidupkan, dan mematikannya. Demikian itu manusia diciptakan
di atas fitrah itu. Jadi maksudnya, manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang artinya, dan ingatlah, ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-172. Ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang pertama, perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Yang kedua, terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin. Ketiga, terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Keempat, berbagai macam mukjizat Nabi Isa. Ad-dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia alam semesta, dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikannya adanya Tuhan melalui akal adalah beberapa teori, antara lain teori sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakangnya. Adanya sesuatu pasti yang mengadakan, dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. Mustahil pula sesuatu ada dari ketiadaan. Pemikiran tentang sebab ini akan berakhir dengan teori sebab yang utama, causa prima. Ia adalah Tuhan. Teori keteraturan. Alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan maha dahsyat yang menciptakan dan mengendalikannya. Tegasnya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Perhatikan firman Allah dalam Quran Surat As-Saffat, surat ayat 6. Dalilul nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal zat, yaitu dalil nakli atau Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Ad-dalilut Thorik, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Banyak peninggalan bersejarah yang menunjukkan kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran berharga bagi manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kebesaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu berbagai petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman.
Quran Surat Yusuf ayat 111. Dan kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 120. Demikian materi penjelasan dari pertemuan 1 sampai 6 tentang ma'rifatullah atau bagaimana cara mengenal Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.